Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak memanggil saya nggih? Ya, maaf ya, mengganggu waktunya. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Ada apa Pak ya? Untuk hari ini saya ingin mengobrol santai dengan kamu. Bisa ada waktunya ya? Bisa Pak, istri saya telepon Pak. Bisa Pak? Ya. Gini, gini Genta. Akhir-akhir ini Bapak memperhatikan kamu tampaknya murung dan tidak bersemangat. Bapak tahu, kamu kan perwakilan ikut lomba pidato ya. Iya Pak. Tapi Bapak lihat tampaknya kamu ini kurang percaya diri. Apakah betul? Nggih Pak. Oke. Hari ini kamu saya panggil untuk kita membuat kesepakatan. Kita setujui kesepakatan pada ngobrol kita hari ini. Nggih. Nggih Pak. Kalau dari kamu kesepakatan apa yang ingin kamu capai nanti? Sebenarnya saya gini Pak, sebenarnya saya ada permasalahan sedikit tentang apa? Persiapan pidato itu Pak. Dari sini saya pemasalah saya itu biar cepat selesai gitu Pak. Mohon bantuannya Pak nggih. Oh iya ya. Saya perhatikan memang kamu tidak bersemangat. Saya rasa kamu kurang percaya diri. Sebenarnya apa yang membuat kamu kurang percaya diri? Iya Pak, sebenarnya ini saya benar-benar nggak pede Pak ikut lomba itu Pak. Padahal kenapa sih kok saya gitu loh Pak? Padahal ada teman-teman saya itu yang lebih berkompeten itu loh Pak. Ada Andito, ada Denias, ada Junero itu loh Pak. Ada Puja juga Pak, itu sebenarnya bagus Pak. Tapi saya benar-benar minder Pak ini. Nah, gini, kira-kira misalkan saya memberi pertanyaan kamu, kamu mau menjawab ya? Ya Pak. Dalam pemahaman kamu, misalkan untuk kondisi saat ini dari skala 1 sampai dengan 10, mungkin kemampuan kamu dalam mengukur diri dalam berpidato itu dinilai berapa? Maksudnya gimana Pak ya? Nggak paham saya Pak. Gini, maksudnya ketika saya menyampaikan pertanyaan ke kamu terkait potensi diri yang dimiliki, itu terkait kemampuan kamu dalam berpidato itu kira-kira kamu berada di poin berapa antara 1 sampai 10 itu? Kalau saya rasa kalau saya berapa ya? 8 mungkin Pak. 8. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya harusnya poinnya lebih bagus loh Pak dalam lomba tersebut. Jadi saya takut mengecewakan Pak. Seumpama nanti saya gagal dalam lomba itu, saya mengecewakan sekolah dan teman-teman saya yang nilainya lebih bagus. Nah, kamu sudah bisa mendeskripsikan diri kamu. Kira-kira apa kekuatan kamu yang bisa membantumu untuk mencapai tujuan di mana kamu terpilih dan bisa mewakili sekolah kita untuk mengikuti lomba pidato tersebut? Iya Pak, kalau teksnya sendiri itu saya sudah sedikit hafal Pak. Itu Pak. Mungkin untuk hafal semua itu saya butuh kira-kira kurang minimal 2 hari Pak. Minimal 2 hari itu Pak. Tapi kalau saya nggak hafal itu, meskipun hafal itu saya masih gugup Pak itu. Mana Pak? Kamu sudah tahu, kira-kira kalau kamu sudah mengetahui bahwa ini merupakan peluang, apa yang bisa kamu ambil dengan kondisi kamu yang seperti ini? Kalau masalah gugup saya ya berlatih Pak. Berlatih kemudian berlatih Pak. Kemarin saya nyoba itu pelatih pakai cermin sama atau kaca itu Pak. Kaca-kaca cermin rias itu Pak. Itu agak lumayan nggak grogi Pak, tapi ya tetap aja Pak grogi. Saya tegaskan lagi, kira-kira apa hambatan yang kamu alami selama ini ketika kamu ingin mencapai tujuan kamu, yaitu dalam hal mengikuti lomba pidato nanti? Ya grogi itu Pak, panik, grogi, keringat dingin
wah keringat saya bercucuran Pak kalau saya Saja iya gitu. iya iya itu loh Pak. Oke. Akhirnya konsentrasi saya itu buyar Pak, saya lupa semua Pak. Oke. Kalau dari kamu sendiri sudah tahu kondisi diri kamu, maka gambaran kamu kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan selain berlatih? Mungkin saya nyoba biar nggak panik itu latihan jadi petugas upacara Pak. Ya, Untuk yang mungkin siswa itu ya, pidato siswa. iya, iya. Latihan membaca UUD pembukaan itu Pak. Kalau diizinkan saya besok Senin saya itu Pak baca undang-undang Pak pembukaan. Oke, bagus. Dan itu sudah sangat brilian sekali menurut saya. Selain itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan selain menjadi petugas upacara dan juga kira-kira selain menjadi petugas upacara itu apa? Mungkin ya apa berlatih Pak. Saya akan lebih berserius lagi dalam berlatih Pak. Kalau perlu saya akan bertapa Pak menyendiri di Gunung Wako Pak. Oh gitu. Ya. Kira-kira strategi apa yang kamu lakukan? Mungkin selain menyendiri dulu Pak ya, jadi jauh dari keramaian, jadi biar saya fokus Pak. Itu mungkin saya langkah-langkahnya itu saya itu Pak, cari referensi di YouTube Pak. Oh iya bagus. Terus, oke, kira-kira untuk melakukan itu semua dibutuhkan waktu berapa lama dari kamu? Udah berapa menit Bu? Waktunya mungkin minimal 6 hari Pak itu baru hafal Pak. Minimal 6 hari ya, bagus. Kira-kira Iya. apa ukuran keberhasilan dari apa yang kamu lakukan itu? Waktunya Ya. sudah habis Pak. Pripun? Waktunya Waktunya. ibadah itu waktu 10 menit. Oke. Kalau saya gitu Pak, indikator. Anu Pak apa? Ya lomba nggak grogi, terus syukur-syukur bisa juara Pak. Nah gitu dong. Kalau bisa juara pasti membanggakan sekolah kita. Kira-kira bagaimana nanti kamu mengantisipasi atas gangguan-gangguan yang ada itu? Biasanya gangguan saya itu males Pak. Malas. Males. Mau lihat video YouTube tapi video YouTube pidato tapi video yang lain, video game Pak. Iya. Udah. Ya, langsung. Itu nanti saya antisipasi dengan memotivasi diri saya. Ini sebagai teman sejawat. Ya. 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 Maaf Pak Luki, saya mau bertanya, mau curhat istilahnya. Oh iya Pak, sini Pak, ayo. Ini. Tadi sudah saya pesankan kopi Pak. Nanti OTW kopinya. Oke. Sini Pak. Gini loh Pak, tentang permasalahan jam mengajar saya Pak. Oke. Saya di sini kan mengikuti beberapa kegiatan. Contohnya adalah kegiatan CGP, operator, kuliah. Itu saya takutnya itu untuk pembelajaran saya di kelas itu menjadi terbengkalai Pak. Itu kira-kira apa Pak yang bisa saya lakukan seperti itu Pak? Oke, sebelumnya jadi yang Bapak inginkan nanti kelasnya seperti itu. Yang gimana Pak? Kelas yang seperti apa? Saya ingin kegiatan saya seperti apa misalkan kegiatan kuliah, terus kemudian operator, kegiatan mengajar itu berjalan secara seimbang. Gitu. Dan tanpa kelas juga tetap berjalan gitu Pak ya itu. Iya. Saya itu gini Pak. Ketika meninggalkan kelas itu rasanya dosa sekali saya itu Pak. Karena apa? Tupoksi saya itu sebenarnya kan mengajar, bukan menjadi operator, terus kemudian ketambahan dengan CGP, terus kemudian tambahan dengan kuliah. Karena menurut saya CGP dan kuliah itu kan penting Pak untuk menambah kompetensi diri saya. Itu kira-kira solusi yang paling baik itu bagaimana? Solusi yang baik-baik. Oke Pak. Untuk solusi terbaiknya, kalau itu intinya sebenarnya cuma satu Pak. Bisa membagi waktu aja Pak itu intinya.
membagi waktu. Misalnya sekolahnya masuknya jam berapa Pak? Sekolahnya jam 7 kurang seperempat Bapak. Nah, jam 7:04. Nah itu masuk ya ngajar aja. Ngajar aja. Biasanya kalau CGP itu kan ada jadwalnya Pak ya? Iya Pak. Kuliah juga jadwalnya ya. Itu ada nggak Pak yang jadwal apa itu? Kelas itu crash dengan CGP sama perkuliahan Pak? Kalau yang jadwalnya itu kan rata-rata di atas jam 12 semua. Cuma kan karena saya ini adalah ASN, jadi istilahnya dibatasi waktu sampai jam 2 itu harus melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah. Belum lagi nanti menyusun perangkat pembelajaran seperti itu. Itu kira-kira untuk langkah-langkah yang tepat yang harus saya lakukan. Oke gitu Pak. Saya mendahulukan yang mana seperti itu. Oke. Berarti yang pertama yang Anda dahulukan adalah tupoksi Anda Pak. Tupoksi Anda sebagai ASN dulu Pak. ASN dulu, yang tupoksi Anda paling utama apa Pak? Ayo. Mengajar Pak. Bapak. Mengajar Pak. Jadi administrasi itu kalau jadwal Anda administrasi sama mengurus administrasi sama CGP sama kuliah itu crash. Berarti yang terpenting apa dulu Pak? Mengajar Coba. Bapak. Iya, mengajar kan sudah. Jadi kan kita ngajarnya kan sampai jam 12 kan. Biasanya kan kalau saya lihat Bapak kemarin CGP sama kuliah itu biasanya itu setelah jam itu ya. Iya, itu kadang-kadang Setelah jam mengajar. Kadang-kadang crash juga Bapak. Oh gitu. Berarti Kayak hari ini saya ada harus kolaborasi di Google Meet. Nanti jam setengah 3 itu harus ada kuliah. Jadi saya juga kadang itu berpikir Pak, kadang itu bingung banget seperti itu. gini Pak. Saat jenengan kuliah itu ada izin belajar Pak ya? Belum mengajukan Pak, mengajukan tapi belum di ACC sama. Wah, itu sih. Oh gitu. Berarti tapi diizinkan kan? Diizinkan Bapak. Iya. Berarti nggak masalah Pak. Jadi intinya sebelum Anda lakukan kegiatan kolaborasi itu ya, Iya. itu jenengan aja, anak-anak kasih materi penjelasan aja dulu Pak. Jadi waktu jenengan tinggal itu anak-anak tinggal latihan aja soal gitu. Tapi Seperti itu. terkadang gini Pak, ketika saya ketika ada pertemuan terkait dengan operator dapodik di luar jam mengajar saya seperti itu ya. Ketika saya tinggal, terus kemudian saya kasih tugas, terus anak-anak rame, cuma di teman-teman guru itu cuma istilahnya mengunjungi saja, terus kemudian meninggal lagi. Kan Meninggal ya Allah, bisa meninggal lagi. meninggalkan lagi. Oh iya. Ya, meninggalkan lagi. Jadi saya itu ada rasa gimana ya? Anak-anak itu merasa terzalimi oleh saya. Oh gitu. Iya. Nggak gitu juga Pak. Nggak gitu juga. Jadi sebelumnya kan ada kesepakatan kelas Pak. Iya. Itu selain kesepakatannya itu selain jenengan terapkan di kelas juga, jenengan sampaikan ke guru yang mau menunggu di sini itu loh Pak. Ya. Jadi kesepakatan kelas gini anak. Biar gurunya juga mengingatkan ke anak-anak juga gitu. Tapi gini Pak, ya. Tapi gini, terkadang saya itu kan meninggalkan tugas, terus kemudian menyuruh teman guru, nanti tolong ya kelas saya ditungguin. Nah itu kadang saya memiliki rasa tidak enak Pak, ketika menyuruh teman saya untuk menunggu kelas itu. Nggak usah nggak enak Di gitu. hati nurani saya itu merasa nggak enak gitu. Soalnya kenapa? Saya sering meninggalkan kelas karena tugas-tugas tertentu seperti itu. Ya. Gini Pak, seenak Pak, saya tuh tahu karakter jenengan itu Pak. Kalau ada pikiran seperti itu, nanti waktu longgar sediakan kopi Pak. Itu langsung hilang pikiran seperti itu Pak. Jangan jangan terlalu banyak beban pikiran Pak, karena pekerjaan Bapak jenengan itu kayaknya banyak sekali Pak. Nanti takutnya nanti stres, meninggal lagi terus hidup lagi tadi kan nggak enak itu Pak. Ya.
Oh, gitu Bapak. Iya, Pak. Jadi kira-kira hambatan-hambatan Oh itu iya, untuk mengomentari Pak ya. Ya, Oh iya, untuk observasi langkah-langkah dari Pak Saiful dan eh, Pak Pak Luki. Untuk yang pertama yaitu penyampaian tujuan coaching di sini untuk kasus yang pertama tadi di situ dan yang kedua juga di situ mereka sudah mendapatkan solusi dalam pelaksanaan coaching tersebut. Kemudian untuk identifikasi yaitu pemberian pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching itu juga sudah tampak. Kemudian yang ketiga untuk rencana aksi memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya di situ juga sudah tampak. Kemudian untuk tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya di situ menurut saya juga sudah tampak. Seperti itu Pak. oke, terima kasih Bu Enda selaku coach-nya. Oke, kita kasih hapus Bapak Ibu. Oke,